Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau begitu memperhatikan tentang urusan solat. Bahkan bukan cuma solat, urusan berjamaah di dalam solat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk yang namanya melaksanakan solat secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna tarikas salati ma'al jama'ati mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqani." Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang meninggalkan solat, maksudnya meninggalkan solat itu bukan tidak solat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan solat berjamaah, maka dia terlaknat, dia terjauhkan dari rahmatnya Allah. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, katanya Nabi. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dan di dalam kitab Al-Quran. Watarikal jama'ati yamshi 'alal ardi wal ardu tal'anuhu. Dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah, katanya Nabi, dia berjalan di muka bumi, sedangkan bumi tempat dia berpijak melaknat orang tersebut. Watarikal jama'ati, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, yabghaduhullahu wa tabghuduhul malaikatu wa kullu syai'in ja'alallahu fihi ar-ruha wa yal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi wal hitani fil bahri. Dan Nabi melanjutkan, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, bukan tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, Allah membenci orang tersebut. Malaikat membenci orang tersebut, dan semua makhluk yang Allah berikan ruh akan membenci orang tersebut. Malaikat antara langit dan bumi membenci orang tersebut. Bahkan wal hitanu fil bahri, bahkan yang namanya ikan-ikan di laut melaknat orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau semua makhluk sudah melaknat, lebih-lebih pemilik segala-galanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang tersebut, maka jangan harapkan turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia miliki, kekuasaan, kekayaan, kepandaian, semuanya bukan bernilai bentuk nikmat dari Allah, tapi justru bentuk yang akan menjerumuskan dia kepada kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mana'a min nafsihi khamsatan, mana Allahu minhu khamsatan." Siapa orang yang mencegah dari dirinya 5 perkara, maka Allah mencegah orang tersebut untuk mendapatkan 5 perkara. Al-awwalu, yang pertama, man mana'ad du'a mana'a minhu al-ijabata. Siapa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah,
Siapa orang yang tidak mau berzikir untuk meminta kepada Allah? Siapa orang yang tidak membaca Al-Quran untuk mendapatkan pengkabulan hajatnya di sisi Allah? Maka Allah pun akan mencegah orang tersebut, tidak akan ada pemberian kepada orang tersebut. Wathani, yang kedua, man mana'as sadaqata mana Allahu minhu al-afiyata. Siapa orang yang tidak mau untuk bersedekah, maka Allah melarang dia untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan keselamatan. Makanya usahakan setiap pagi sebelum aktivitas apapun, kita siapkan, meskipun cuma 5.000 atau 10.000, kita masukkan ke kotak amal, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang jelas, pagi hari dimulai dengan sedekah, maka di hari itu Allah akan menyelamatkan dari musibah yang mungkin sudah akan diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tsalitsu, yang ketiga, man mana'az zakata mana'a minhu hifdzal mal. Siapa orang yang dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah tidak akan menjaga harta yang dia miliki. Warabi'u, yang keempat, man mana'al usyra mana'allahu al-barakata min kasbih. Siapa orang yang tidak mau mengeluarkan 2,5% dari perdagangannya, dari hasilnya, dari zakat perdagangannya, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari pekerjaannya. Bukan jadi orang miskin, jadi orang kaya tapi bingung, mendapatkan harta yang berlimpah tapi tidak ada ketenangan. Itu makna dari tercabutnya barokah dari pekerjaannya. Wal khamisu, yang kelima, man mana'a hudurul jama'ati mana Allahu minhu asyhadata wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau hadir untuk sholat berjamaah, terkumandangkan sholat berjamaah, adzan sudah dilantunkan, tapi dia tidak menghadiri untuk melaksanakan salat berjamaah, maka Allah akan mencegah orang tersebut tidak akan mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat, tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir umurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, atani Jibrailu wa Mikailu alaihimassalam. Suatu saat datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail kepadaku. Faqala, maka kedua malaikat tadi itu mengatakan, ya Muhammadu, innallaha yuqri'ukas salama. Wahai Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah berfirman laka kepadamu, tarikul jama'ata min ummatik la yajidu rihal jannati wa in kana amaluhu aktsara min amali ahlil ardi. Dan Allah berpesan kepadamu wahai Nabi Muhammad, umatmu yang meninggalkan sholat berjamaah, dia tidak akan mencium bau wanginya sorga, walaupun amal perbuatannya tadi itu lebih banyak daripada amal perbuatan seluruh penduduk bumi
apabila dijadikan satu dibandingkan dengan orang tersebut masih kuat, masih banyak amal perbuatan orang tersebut, tapi meninggalkan sholat berjamaah, maka jangankan masuk surga, mencium bau wangi surga, Allah mengharamkan atas orang tersebut. Dilanjutkan, wa tarikul jama'ata, orang yang meninggalkan salat jamaah, mal'unun, terlaknat, fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia dan akhirat. Muallif mengatakan, fa idza kana hadza halu tarikil jama'ati, kalau memang ini keadaan orang yang meninggalkan sholat berjamaah, bukan tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Fama halu tarikis sholati, terus bagaimana keadaan orang yang dia tadi itu meninggalkan sholat secara keseluruhan, jangankan jamaah, sholat saja tidak sama sekali. Terus bagaimana kiranya kemurkaan Allah kepada orang tersebut? Dan muallif mengatakan, Nabi juga pernah menyatakan, ini patokan iman, standar iman. Kita ingin tahu kita ini orang yang iman sempurna atau enggak. Apa katanya Nabi? Idza ra'aitumur rajula, jika engkau melihat seseorang, yulazimul masjidah, dia sering ke masjid, dia memakmurkan masjid. Mungkin tidak ada yang adzan, dia yang adzan. Tidak ada yang zikir, dia yang zikir. Dia bersihkan masjid, dia makmurkan itu masjid. Jika engkau melihat orang tersebut, katanya Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwasannya orang tersebut memiliki keimanan sempurna di sisi Allah. Apa yang jadi pedoman? Yang menjadi pedoman bagaimana masjid di sekitar kita, bagaimana masjid yang mungkin kita mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur masjid tersebut. Itu pedoman iman. Memakmurkan masjid menandakan orang tersebut memiliki keimanan sempurna. Tidak peduli kepada masjid menandakan tidak pedulinya Allah atas keimanan kita. Artinya iman kita membahayakan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga terjaga dari kemurkaan Allah. Amin ya rabbal alamin.